dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan membahas konsep tentang kebutuhan belajar mata kuliah identifikasi kebutuhan dan sumber belajar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebutuhan belajar. Sebelum kita membahas tentang pengertian kebutuhan belajar itu apa sih? Nah, lebih baiknya kita memahami dulu apa pengertian tentang kebutuhan, apa pengertian tentang belajar. Nah, baiklah. Pengertian tentang kebutuhan pertama adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, udah tau kan apa pengertian tentang kebutuhan? Lanjut, pengertian tentang belajar. Pengertian tentang belajar adalah perubahan relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan seseorang yang telah dianggap belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila telah mengalami perubahan sikap dan perilaku. Nah, tentang pengertian belajar sudah, tentang pengertian kebutuhan sudah, lalu kita rangkum mengenai pengertian kebutuhan belajar. Nah, pengertian kebutuhan belajar sendiri merupakan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, masyarakat, atau lembaga yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai pengertian kebutuhan belajar. Yang pertama, menurut Dujuju Sudjana tahun 2001, dia mengatakan kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang dimiliki suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat yang hanya dapat dilakukan melalui kegiatan belajar. Yang kedua, menurut Marisa tahun 2001 yang mengatakan kebutuhan dapat diartikan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Keinginan adalah harapan ke depan atau cita-cita yang terikat dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian kebutuhan belajar, kita lanjut ke poin selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar dapat disusun ke dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan para penelitian kebutuhan belajar yang dibuat oleh Johnston dan Evelyn pada tahun 1965 dalam buku Flutter of Learning, mereka membagi jenis-jenis kebutuhan belajar menjadi 10 bagian, yaitu kebutuhan belajar pekerjaan, kebutuhan belajar kegemaran, kebutuhan belajar keagamaan, kebutuhan belajar penguasaan bahasa dan pengetahuan umum, kebutuhan belajar rumah tangga, kebutuhan belajar pengelolaan pertanian, kebutuhan belajar pelayanan jasa, kebutuhan pengetahuan baru, dan yang terakhir kebutuhan penampilan diri. Kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis kebutuhan belajar menurut Johnston dan Rivera. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar pekerjaan, yaitu peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional, keterampilan untuk melakukan pelatihan dan pekerjaan, advertensi dan pemasaran, pengetahuan dan keterampilan manajemen pemasaran, keterampilan menggunakan alat kerja, keterampilan untuk membuat dan memelihara alat perlengkapan kerja, dan keterampilan untuk membantu dan melayani orang lain, staf dan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua itu kebutuhan belajar kegemaran. Di antaranya ada olahraga, dekorasi, tari-menari, melukis, memahat, alat musik. Yang ketiga yaitu kebutuhan belajar keagamaan, yaitu peningkatan pengetahuan tentang agama yang dianut oleh peserta didik dan cara pengalamannya, peningkatan kesadaran dan sikap beragama, pengetahuan dan keterampilan tentang cara untuk mempelajari dan menyiarkan agama yang dianut oleh peserta didik.
Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum. Di antaranya yaitu peningkatan yaitu tentang pemahaman dan keterampilan memahami sejarah, pemahaman dan keterampilan memahami matematika, pelajaran dan pemahaman tentang kesusasteraan, pengetahuan dan keterampilan mengenai ilmu alamiah, pengetahuan dan keterampilan mengenai ilmu sosial. Yang kelima yaitu kebutuhan belajar rumah tangga, yaitu ada tata busana, tata boga, peningkatan pendapatan keluarga, dan yang terakhir membina keluarga yang baik. Yang keenam yaitu kebutuhan pengolahan pertanian, adanya cara mengolah tanah yang baik, cara memeletas hama, cara mengolah hasil tani yang baik, dan cara beternak dengan baik. Yang ke-8 yaitu adanya pengetahuan tentang pelayanan jasa. Di antaranya ada cara mengemudi, ada bengkel, dan ada jasa angkutan umum. Yang ke-9 yaitu kebutuhan pengetahuan baru. Di antaranya mengetahui apa saja yang terjadi di dalam. Selanjutnya yaitu mengetahui apa saja peristiwa yang terjadi di luar negeri, serta mengetahui aliran politik. Yang terakhir yaitu 10, kebutuhan penampilan diri, yaitu mengetahui dan menjaga kesegaran jasmani, mengetahui cara membaca cepat, mengetahui berbicara di depan umum, melakukan komunikasi secara efektif, dan bergaul dengan masyarakat dengan baik. Kita membahas tentang pengertian kebutuhan belajar dan jenis-jenis kebutuhan belajar. Kita akan membahas tentang poin selanjutnya, yaitu manusia menurut pakar atau ahli. Yang pertama menurut Paula, J.C. dan Janet W.K. Mereka mengatakan manusia adalah makhluk yang terbuka, bebas memilih makna setiap situasi, mengembangkan tanggung jawab atas setiap keputusan, hidupnya berkelanjutan, serta menyusun pola hubungan antar sesama, dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, menurut Bertans, ia mengatakan manusia adalah setiap makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu satuannya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, pendapat yang ketiga yaitu Oponisans. Ia mengatakan manusia adalah sebuah kombinasi dari beberapa unsur kehidupan seperti roh, pikiran, jiwa, dan perasa. Selanjutnya, pendapat terakhir yaitu Aywayan Watina. Ia mengatakan manusia adalah makhluk yang dinamis yang mengandung trias dinamika, yaitu cipta, karsa, dan rasa. Baiklah, menurut pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dengan cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu dan hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan cara memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Baiklah, sekian dari video saya tentang konsep tentang kebutuhan belajar. Salah atau kurang saya mohon maaf.